Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natria Angelin Dara Puspita, NIM 412021-027, Prodi Agribisnis A. Dosen pembimbing Hasanal Mulkan SH MH CP LCE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas dan integrasi. Di sini kita akan membahas tentang bangsa dan identitas, identitas nasional Indonesia, negara kebangsaan Indonesia, integrasi nasional, pengembangan integrasi di Indonesia. B. Bangsa dan identitas. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Dalam kamus Wikipedia, identity is an umbrella term used throughout the social science to describe a person's conception and expression of the individuality or group affiliation, such as national identity and cultural identity. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Sejalan dengan pembedaan konsep bangsa, kita bisa membedakan dua bentuk identitas. Yang pertama, identitas cultural unity. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa dalam satuan ras, bangsa, religi, sejarah, dan adat istiadat. Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Yang kedua, identitas political unity. Bangsa dalam arti politik atau kenegaraan adalah suatu political unity. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Identitas nasional Indonesia. Pertama, faktor pembentuk identitas bersama adalah primordial, tokoh, sakral, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Kedua, identitas nasional Indonesia, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bendera negara, sang merah putih, lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, lambang negara, Garuda Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, dan terakhir konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita masuk ke materi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan, sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Menurut Safarudin Bahar, menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Istilah integrasi nasional mempunyai dua macam pengertian, yaitu secara politis dan secara antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda.
Kedua, jenis integrasi. A. Integrasi bangsa, yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. B. Berintegrasi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil, mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. C. Integrasi nilai, yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib nasional. D. Integrasi elit massa, yakni kemampuan menghubungkan yang memerintah dengan yang diperintah, antar penguasa dengan rakyat, atau antara elit dan massa. E. Integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yaitu kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama yang bermanfaat. Pengembangan integrasi di Indonesia. 1. Integrasi di Indonesia. William Litt dalam Nasaruddin Samsudin 1998 mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini, yaitu pembelahan secara horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, bangsa, agama, geografis, dan pembelahan yang bersifat vertikal, yaitu celah perbedaan antara elit dan massa. Kedua, pengembangan integrasi. Howard Urings dalam Yahya Muhaimin dan Colin M. C. Andrew 1982 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya. Yang pertama, dengan adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Dan terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang warga negara dan kewarganegaraan. A. Warga negara dan kewarganegaraan. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen dalam bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi pada waktu itu yang berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. Citizen adalah warga dari suatu komunitas yang diketahui dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari komunitasnya. 2. Kewarganegaraan. Cogan dan Dirichlet tahun 1998 mendefinisikan kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seseorang warga. Menurut hukum Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan adalah segala hak ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status ilegal. Kewarganegaraan dalam arti sosiologi tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Kewarganegaraan juga dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dan sistematika hukum. Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan. B. Kedudukan warga negara dalam negara. 1. Penentuan warga negara. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan 2 asas, yaitu asas ius soli
dan asas ius sanguinis. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Kedua, warga negara Indonesia. Ketentuan sebagai warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa penduduk negara Indonesia terdiri dua, yaitu warga negara dan orang asing. Selanjutnya C. Kewarganegaraan Indonesia. 1. Tentang warga negara Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia dan dinyatakan bahwa negara Indonesia. Yang kedua, tentang pewarganegaraan. Tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 antara lain A. Melalui permohonan, melalui pernyataan, melalui pemberian kewarganegaraan, melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Ketiga, tentang kehilangan kewarganegaraan, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonan sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. D. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran, hak, dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan statusnya yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi warga. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak ikut serta dalam mempertahankan negara, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan terakhir hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Selain hak, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban kedua yaitu kewajiban membela negara. Dan terakhir, kewajiban dalam upaya mempertahankan negara. Demikianlah presentasi dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.